Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, saat ini dan malam ini kita berkumpul di salah satu taman sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Nabi mengatakan, bila kalian melintasi melewati taman-taman sorga maka mampirlah. Qalu wa mahya ya Rasulullah. Tanya para sahabat, wahai Nabi, apa ada taman sorga yang ada di alam dunia? Apakah ada taman sorga yang ada di alam dunia? Maka Nabi mengatakan, qala hillatut ta'lim wa fi riwayatil ukhra hillatut dzikir. Taman sorga yang ditebar oleh Allah Ta'ala di alam dunia adalah perkumpulan-perkumpulan ilmu dan perkumpulan-perkumpulan dzikir. Sehingga siapa orang yang mereka gemar duduk berkumpul di salah satu taman sorga Allah di alam dunia, insya Allah Allah akan kumpulkan ia nanti di taman sorga yang hakiki bersama baginda Nabi Muhammad. Ya ikhwan rahimakumullah, kalau kita bicara tentang masalah ilmu, tentang kemuliaan ilmu, itu luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, idza man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang gemar, ya, yang ringan langkah kakinya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, Allah akan permudah jalannya untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu agungnya ilmu, begitu luar biasanya ilmu, sehingga Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mencari ilmu. Darajat pakai isim jama', artinya dengan beberapa derajat. Sebagian ulama dan semua para ulama tidak ada yang berani memvonis berapa derajat yang Allah angkat bagi orang-orang yang gemar duduk di majelis ilmu. Ulama nggak ada yang bilang, dan nggak ada yang berani memberikan daripada sekian derajat, 4 derajat, 5 derajat, nggak ada yang berani. Kenapa? Itu rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala, keistimewaan bagi mereka orang-orang yang mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita bisa mengambil patokan, sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, baina darajatain, di antara derajat pertama untuk mencapai dalam derajat yang kedua, hamsamiyah sanawat bil ibadah, maka dia harus tempuh dengan cara ibadah selama 500 tahun. Artinya kalau kita di sini melihat isim jama' itu paling sedikit artinya 3, dan di sini nggak ada yang tahu berapa derajat, tapi yang pasti 3. Sehingga kalau kita bisa mengambil dengan bilangan yang paling kecil, orang yang duduk di majelis ilmu maka akan diberi pahala oleh Allah seperti dia ibadah, berarti 3 dikali 500 tahun, berarti dia dapat ibadah 1500 tahun cuma duduk sesaat di majelis ilmu. Duduk sesaat saja di majelis ilmu, kau luangkan waktu di majelis ilmu, maka kau sudah ditulis oleh Allah selama ibadah selama 1500 tahun. Hadza khususiyah li ummati sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Ini keistimewaan bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nawadir karya Al-Imam Ahmad Syihabuddin, di situ ada salah satu kisah menarik. Ada seorang hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Begitu banyak maksiatnya, luar biasa. Kemudian Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, datang kemari. Datang malaikat Jibril, diperintah oleh Allah, wahai Jibril, tanyakan kepada si fulan hambaku ini, tanyakan dia, apakah dia ini ulama apa bukan. Pertama, apakah namanya seperti nama para ulama? Apakah dia keturunan ulama, mungkin ayahnya atau kakeknya atau buyutnya ada enggak ulama? Apakah dia pernah duduk bersama ulama? Apakah dia cinta terhadap para ulama? Apakah dia ini pernah makan dan minum bareng bersama para ulama? Tanyakan sama itu orang. Datang malaikat Jibril, tanya kepada si fulan, wahai fulan, beberapa pertanyaan diajukan kepadamu dari Allah Ta'ala. Pertanyaan ini. Apa jawabannya? La ya Jibril, tidak, saya bukan ulama, gak pernah hadir majelis, gak pernah duduk sama ulama, gak pernah makan sama ulama, nama saya tidak seperti nama para ulama, saya bukan keturunan ulama, dan lain sebagainya. Datang malaikat Jibril kepada Allah Ta'ala dan mengatakan, ya Rabbi, walaupun saya tidak mempertanyakan kepada si hamba, tapi engkau ini pasti mengetahui apa jawabannya, karena sesungguhnya engkau ini adalah zat yang maha mengetahui. Kemudian akhirnya apa? Sesungguhnya hambamu mengatakan, enggak ya Allah, tidak ya Rabb.
Baik, wahai Jibril, tanya lagi pertanyaan terakhir. Apakah dia cinta terhadap seseorang yang seseorang itu cinta terhadap ulama? Artinya punya sahabat yang cinta sama ulama enggak? Punya daripada teman yang cinta sama ulama enggak? Tanyain. Datang malaikat Jibril tanya, kamu punya teman, punya sahabat yang cinta dengan ulama? Maka orang ini mengatakan, na'am ya Jibril, iya. Saya dulu di masa hidup saya punya teman, saya punya sahabat karib. Sahabat saya ini suka hadir majelis-majelis. Sahabat saya ini cinta sama para ulama. Apa kata Allah? Wahai Jibril, cintanya dia kepada sahabatnya yang sahabatnya cinta terhadap ulama cukup menjadi alasan bagiku untuk mengampuni semua kesalahannya. Saat ini pindahkan dia, masukkan ke dalam sorga. Cinta sama para ulama pakai wasilah itu bisa jadi satu kabar gembira, bisa masuk ke dalam sorga. Apalagi bila kita cinta langsung kepada para ulama. Apalagi kita punya anak ulama, apalagi kita di sini menjadi para pecinta ulama, bahkan apalagi kalau kita dicintai sama ulamanya. Jadi kalau seorang murid cinta sama guru itu biasa, tapi kalau seorang guru cinta terhadap muridnya itu baru luar biasa. Seorang murid cinta sama guru itu hal yang wajar, itu hal yang wajib, yang pasti. Tapi ketika nama si murid ada di hati guru, berarti itu murid luar biasa di hadapan gurunya. Sehingga kita harus bagaimana caranya cinta terhadap guru kita, dan kita harus berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan cinta dari guru kita. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu dulu begitu tabah dan sabar terhadap gurunya, sampai hampir setiap hari digoda sama gurunya, diceburin ke sungai waktu di masa-masa dingin. Tetap gak jadi masalah, tetap beliau cinta sama gurunya, ta'zim sama gurunya, dan lain sebagainya, menghormati gurunya. Mungkin kalau anak murid zaman sekarang, kalau diuji sama gurunya udah ngambek duluan. Apa ya orang sini bilang ngambek ini ya? Merajuk. Wah, rada-rada Malaysia nih bahasa Upin Ipin. Ya, mungkin sudah merajuk dia, mungkin sudah ngambek dia sama gurunya. Itu zaman sekarang, makanya banyak murid sekarang nggak berkah. Kenapa? Hubungan sama gurunya nggak baik, hubungan sama gurunya nggak bagus. Tapi mereka orang-orang soleh, kenapa bisa berkah? Karena hubungan dengan guru mereka baik dan bagus. Syekh Abdul Qadir Jailani dijorokin ke kali dalam musim dingin sampai kedinginan, dicaci maki di hadapan teman-temannya, tetap dia tabah, tetap dia sabar, tetap dia bakti sama gurunya, tetap dia hormat sama gurunya. Sampai teman-temannya nggak tega, sampai ngomong sama gurunya, guru jangan keterlaluan sama Abdul Qadir, kesian. Apa kata gurunya? Wahai muridku, ketahuilah Abdul Qadir adalah muridku yang paling aku sayang, dan aku sedang membantu dia untuk supaya cepat menjadi wali min auliyaillah. Jadi ujian kalau dari guru itu pengangkatan derajatnya lebih tinggi lagi. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya punya guru namanya Habib Abdullah bin Tahir. Satu ketika Habib Abdullah bin Tahir datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Hei Abdullah, saya pengen ke kamar mandi, siapin sendal. Baik guru, disiapin sendal yang terbaik, sendal bagus, ditaruh, kemudian dipakai sama gurunya, masuk kamar mandi, kemudian berwudu. Itu guru keluar kamar mandi, sendalnya dilepas. Setelah sendal itu dilepas, berpisah dengan kaki gurunya oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, itu sendal diambil, bekas airnya diusap ke wajahnya, kemudian sendal itu diciumi, ditaruh plastik, ditaruh di dalam lemari, dan sampai dia meninggal nggak pernah dipakai itu sendal karena bekas gurunya. Sehingga dengan hal itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjadi wali min auliyaillah yang betul-betul mendapatkan maratib yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka orang-orang soleh, hubungan dengan gurunya baik. Sehingga ayo, oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki hubungan kita dengan para ulama, perbaiki hubungan kita dengan majelis-majelis ilmu, khususnya orang tua zaman sekarang. Ayo ajak anak-anaknya untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini zaman akhir, ini zaman sudah kacau luar biasa. Jangan Anda merasa aman di saat ini, karena ini akhir zaman, wa gharibus saah. Sekarang ini udah dekat kiamat. Sampai para ulama mengatakan laulal ilma wal ulama fannas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu dan para ulama, manusia sudah kayak binatang. Balhum adhal, bahkan lebih bejat, lebih berat, lebih biadab dari binatang. Hati-hati saudara-saudara sekalian, jangan berpangku tangan, apalagi sebentar lagi kita mau akhir tahun nih. Anda sudah tahu akhir tahun akan apa, ada yang terjadi. Banyaknya nanti wanita-wanita bakal dirusak nanti zaman sekarang.
Dan kalau sudah banyaknya kemaksiatan yang sudah merajalela, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Nuzilul bala bi kathrati taubah di kathratil ma'asi wa dzunub. Diturunkan bala dan musibah karena banyaknya yang namanya dosa yang sudah merajalela. Hati-hati, jaga anak-anak kalian. Jangan bilang mau tahun baruan, mau ini mau itu. Jangan ajak keluar anak Anda. Jangan kasih izin keluar anak Anda. Di saat-saat itu banyaknya manusia pada bermaksiat, ajak keluar keluarga Anda baca ratib al-attas, ratib al-haddad, baca daripada ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga dan lindungi keluarga kita daripada kemaksiatan, saudara sekalian. Hati-hati. Ini sudah kacau keadaan, kacau dengan kemaksiatan, saudara-saudara sekalian. Maka oleh sebab itu kita butuh dengan para ulama. Ini kalau nggak ada ulama, kita nggak ada yang nuntun. Kalau nggak ada ulama, kita udah rusak semua, saudara sekalian. Lebih-lebih kalau nggak ada ahlul bait Nabi Muhammad. Hati-hati, saudara. Kita para habaib, kita para dzurriyyat Nabi Muhammad, datang ke Indonesia, masuk ke negeri-negeri, masuk ke pelosok-pelosok, bukan untuk mencari pangkat dan jabatan. Kami datang ke masjid-masjid bukan untuk mencari harta dan juga daripada popularitas. Kami datang ke tempat-tempat antum semua bukan untuk mencari penghormatan, saudara sekalian. Enggak, tapi kami ingin melayani umat baginda Nabi Muhammad. Kalian ini tuan saya ini pelayan Anda. Kenapa demikian? Karena ini didikan baginda Nabi Muhammad. Ini didikan Rasulullah. Kami yang melayani Anda. Dengan cara apa kami melayani Anda? Mengajak Anda dekat dengan baginda Nabi Muhammad, mengajak Anda dekat dengan Rasulullah. Yang belum dekat sama Nabi, kita kenalkan sama Nabi. Yang belum suka sholawat, kita ajarkan biar cinta dengan sholawat. Kita didik satu demi satu untuk cinta dengan baginda Nabi Muhammad. Peranan para habaib ini luar biasa, saudara. Jangan dipandang remeh, jangan dipandang sepele. Hati-hati. Mereka itu anak cucu Nabi Muhammad. Mereka titipan Rasulullah. Yang namanya titipan pasti bakal ditanyain lagi sampai nanti sama Nabi Muhammad. Nanti datang kita di hari kiamat, datang ya Rasulullah, sekarang saya ini bingung, pengen minta syafaat pertolongan. Nabi tanya, baik wahai umatku, saya kasih kamu pertolongan, tapi saya ingin tanya dulu, amanat saya dijaga enggak? Titipan saya dijaga enggak? Apa itu ya Rasulullah? Apa Nabi bilang dalam hadis? Taraktukum tsaqalain, kitaballah wa itrati. Saya tinggalkan dua pusaka, yaitu apa? Al-Quran dan juga anak keturunanku. Idza tamassaktum bihima, kalau kamu pegangi keduanya dengan sebenar-benarnya, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu jaminan dari baginda Nabi Muhammad. Berapa banyak dzurriyyat Nabi Muhammad yang telantar di luar sana, Anda tidak mau tahu. Berapa banyak keturunan Nabi Muhammad yang menahan lapar, Anda tidak mau tahu, saudara sekalian. Dulu di zaman Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang mufti besar, ulama besar. Beliau itu Syekh Khusuyu, guru di atas guru. Ini kalau udah Syekh Khusuyu berarti yang ngaji bukan orang biasa. Yang ngaji itu pakar-pakar, mufti-mufti. Itu Syekh Zakaria Al-Ansari. Dulu itu beliau adalah mufti besar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika beliau sedang ngajar begini, membahas masalah ahkam syariah, kemudian datang satu perempuan. Satu perempuan datang, teruskan apa jangan? Oh iya. Datang satu perempuan kepada beliau. Ketika datang ketuk pintu, beliau lagi ngajar sama murid-muridnya. Dibuka pintunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan sudah tua. Kemudian akhirnya apa? Tanya Syekh Zakaria Al-Ansari, ada hajat apa? Kemudian ini perempuan bilang, wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, saya datang kemari untuk meminta zakat. Saya minta zakat ke sini. Saya adalah dzurriyyat Nabi Muhammad. Saya seorang syarifah. Saya dzurriyyat Nabi. Saya minta zakat. Apa kata Syekh Zakaria Al-Ansari? Zakat gak boleh buat keluarga Nabi. Zakat itu diharamkan buat keturunannya Rasulullah. Gak boleh nerima zakat keturunan Nabi Muhammad. Zakat itu adalah harta kotor. Keturunan Nabi ini disucikan oleh Allah dan nasnya diabadikan di dalam Al-Quran. Yutahhirkum tathhira. Gak boleh zakat. Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah,
Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Gak boleh kamu nerima zakat, kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Apa kata ini Syarifah? Wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, kenapa saya tidak boleh zakat? Ya kata Syekh Zakaria, karena diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini Syarifah bicara, saya punya 4 anak yatim di rumah, nggak ada yang ngasih saya sebutir nasi. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat? Saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad. Anak saya 3 hari belum makan, mereka anak yatim kelaparan. Saya tidak punya apa-apa dan aku adalah seorang wanita. Nangis Syekh Zakaria Al-Ansari mendengar jawaban demikian. Kenapa? Di zaman beliau saja keturunan Nabi Muhammad banyak diacuhkan sama umat. Di zaman beliau saja umatnya Rasulullah sudah nggak peduli sama keluarga baginda Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Beliau langsung masuk ke dalam, semua bahan-bahan makanan semuanya dikumpulkan dengan berderai air mata. Dia kumpulkan, dia berikan kepada Syarifah. Ini Syarifah, hadiah untukmu. Kalau nggak ada apa-apa, minta kemari, saya akan jamin daripada kehidupanmu. Setelah itu baru beliau fatwakan, mulai saat ini zakat untuk keluarga Nabi Muhammad dari magelah saya dibolehkan. Jadi ada zakat itu, ada yang memperbolehkan sampai dzurriyyat Nabi Muhammad dapetin zakat boleh. Kenapa? Baitul Mal udah nggak ada dan umat Nabi Muhammad nggak peduli sama keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, sekarang saya pengen tanya, Nabi Muhammad kalau ada di tengah-tengah kalian, kemudian Nabi Muhammad melihat dan menyaksikan kalian nggak peduli sama keluarga Nabi Muhammad, kira-kira reaksi Nabi Muhammad bagaimana kepada kalian? Tinggal Anda bayangkan saja sendiri. Enggak, habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara, jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang.